Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Masjid Nurul Iman Ustaz Dr. Andes Haji Hasan Abdul Ghani, juga para pengurus lainnya. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sama-sama mengetahui melalui penjelasan para ulama berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya salah satu tujuan kita diwajibkan berpuasa adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka takwa ini banyak yang mendefinisikannya, banyak juga yang memberikan indikator-indikator, tanda-tanda kita sudah termasuk orang yang bertakwa atau belum. Mungkin banyak di antara kita yang sudah menjalankan ibadah puasa sepanjang hidupnya lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun, atau pula lebih dari 30 tahun. Nah, dari tahun-tahun yang telah kita lalui dengan ibadah puasa, sudahkah tujuan Allah membuat kita menjadi orang bertakwa itu tercapai? Maka sekarang coba kita cek, kita introspeksi, kita lihat. Karena orang bertakwa itu ada cirinya, ada tandanya. Siapapun boleh mengakui sebagai orang beriman, siapapun boleh mengakui sebagai orang yang bertakwa, tapi ketakwaan kita sudah sesuai apa belum cirinya dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan dan juga sedikit membahas tentang ciri orang bertakwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dari ayat tersebut dapat kita cirikan orang-orang bertakwa itu diantaranya yang pertama, alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang gemar, yang sangat suka membelanjakan hartanya, mendermakan hartanya, mensedekahkan hartanya, baik dalam keadaan dia lagi susah ataupun lagi senang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, aslinya tipikal manusia itu adalah orang-orang yang pelit, orang-orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri, orang-orang yang kalau bisa
dirinya duluan baru orang lain. Maka kalau bicaranya berbagi, bicaranya sedekah, itu rada sulit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak penjelasan tentang sedekah ini supaya manusia yang tadinya pelit menjadi dermawan, yang tadinya kikir jadi mau berbagi. Bahkan itu pun yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena ajwadan nas, adalah beliau baginda Rasul orang yang sangat dermawan. Karihil mursalah, bahkan kedermawanannya Rasul itu bagaikan angin yang berhembus. Maksudnya apa? Rasul kalau dermawan, gak pilih kasih, siapapun akan beliau bagi, siapapun akan beliau kasih. Kan beda sama kita. Kita kalau mau ngasih sesuatu kadang-kadang lihat dulu orangnya. Ini orang baik gak sama gue nih? Ini orang dia pelit, ngapain gue bagi dia? Dia aja pelit sama gue, begitu tuh kita tuh manusia. Tapi kalau Rasulullah mau tuh orang baik kayak, mau orang pelit kayak, tetap dibagi, tetap dikasih. Maka permasalahan sedekah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini, yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Orang yang bersedekah baik dia lagi punya uang ataupun enggak punya uang. Kalau lagi punya uang, sedekah mungkin akan dianggap wajar. Jelas aja dia orang kaya, jelas aja dia duitnya banyak, kontrakannya di mana-mana, orang akan berkata seperti itu. Tapi ketika mampu menerapkan amaliyah sedekah ini di saat dia lagi gak punya, di saat ekonominya di bawah, di saat dia bukan orang kaya, biasa-biasa aja, tapi mampu bersedekah, ini yang sangat luar biasa. Maka kan sering kita temukan tulisan, bersedekahlah kamu, niscaya kamu akan menjadi orang kaya. Jangan jadi orang kaya dulu baru sedekah. Kenapa? Kalau udah jadi orang kaya baru sedekah, ntar lupa sama hartanya, lupa dengan sedekahnya, lebih sibuk dengan mengurus harta dan kepentingan dunianya. Tapi bersedekahlah kamu hari ini, insya Allah dengan sedekah itu membuat kamu kaya. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Enggak usah khawatir. Kalau kamu rajin sedekah, suka berbagi, suka berderma, setiap yang kamu keluarkan itu untuk masjid, untuk mushola, majlis taklim dan lain sebagainya, fa huwa yukhlifu, Allah akan ganti. Dan gantinya itu langsung di dunia, bukan hanya di pahala, tapi gantinya langsung di dunia. 10.000 kita masukkan ke dalam kotak amal, maka percaya beberapa hari kemudian atas kehendak Allah yang 10.000 itu akan kembali. Cuma memang kadang-kadang manusia itu kalau untuk sedekah mikir-mikir. Kenapa mikir-mikir? Karena depan, belakang, kanan, kirinya ada setan yang bisikin jangan. Sayang-sayang duitnya, mendingan buat yang lain. Kita mau sedekah rada banyakan aja. Taruh dah mau infak 100.000, itu setan udah repot urusannya. 100.000 jangan kegedean, mendingan simpan buat keperluan lebaran, buat beli kue nastar, buat beli biskuit, buat beli sirup dan lain sebagainya. Karena kita manusia begitu sih, bawa duit ke masjid 50.000 seakan terlalu banyak. Tapi kita bawa duit 50.000 berasa kurang. Mau masukin nih kotak 50.000,
mikirnya 17 kali tuh. 50.000 kalau buat beli kolak dapat berapa bungkus. Akhirnya kurang lagi 20.000. Mau masukin 20.000. Ini kalau buat beli rokok dapat sebungkus. Ganti 10.000, mau masukin 10.000. 10.000 dapat setengah bungkus. Mau masukin ganti yang 5.000. 5.000. Kayaknya buat beli gorengan juga dapat 5 biji. Akhirnya ujung-ujungnya masuk kotak amal cuma yang warna abu-abu. Kalau di sini nggak tahu ya, yang bisa biasa buka kan salah ini Fabila. Di sini banyakkan abu-abu sampai warna merah. Kalau sedekah campur, campur ya. Biru ya. Alhamdulillah kalau warna biru makmur masjidnya. Kalau di masjid saya itu alhamdulillah yang banyak abu-abu, udah lecek, tempel langsung asli udah. Ibaratnya udah uang-uang yang sisa. Itu baru bicara yang diganti di dunia, belum bicara yang Allah akan balas nanti di akhirat. Kan jelas ayat yang masalah ladina yunfiquna fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu bagaikan sebuah biji yang ditanam, yang dari biji itu tumbuh 7 batang pohon, dan setiap satu batang pohonnya tumbuh 100 buah. Nanamnya satu, tapi hasilnya jadi 7 batang pohon yang setiap batangnya menghasilkan 100, kurang lebih 100 kali 7, 700. Satu yang kita tanam 700 yang akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan bisa lebih karena Allah berkehendak melipat gandakan sesuai dengan kemampuannya, kemauannya. Cuma masalahnya orang kita kadang-kadang nggak nyampe nih, pemikiran di sini nggak nyampe. Pokoknya kalau dapat duit masuk kantong, yang dipikirin urusan dunianya dulu. Yang pada kerja misalnya dapat THR misalnya, yang pada kerja atau yang punya kontrakan, yang masuk ke otaknya kira-kira berapa duit ya yang saya mau sisihkan buat masjid itu dulu, atau mau beli belanja apa ya, baju lebaran di mana ya, kira-kira kita beli dulu yang mana, yang buat masjid atau buat keperluan lebaran? Jemaah ngantuk nih ya, soalnya pada pakai oncom kan ini. Ayo jujur lah, kira-kira ya termasuk saya dapat duit, pikiran untuk saya nih, ini baju anak saya belum cukup kayaknya. Lihat lemari biskuit belum banyak namanya ini. Maka pola pikir kita ubah. Insya Allah kalau kita infak kita akan diganti uang yang telah kita keluarkan. Yang kedua, merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaiz. Ciri orang bertakwa kedua adalah orang yang mampu meredam rasa marah. Nah, puasa ini melatih kita untuk meredam marah dan memperluas kesabaran. Kan ada hadisnya tuh, apabila ada orang yang ngatain kamu dan ngajakin kamu berantem, faqul inni shaim, katakanlah saya ini lagi puasa. Jangan diladenin, jangan ditimpalin, karena puasa itu bukan sekedar nahan lapar, nahan haus. Lebih dari itu, puasa melatih kesabaran, puasa mempuasakan juga panca indera agar tidak terus melakukan kemaksiatan. Kalau puasa hanya sekedar makan dan menahan makan dan minum saja, mohon maaf, anak saya 7 tahun itu udah puasa sampai maghrib tahun kemarin.
7 tahun udah puasa sampai maghrib. Kalau anak kakek-kakek atau bapak-bapak gak kuat dan haus lapar sampai maghrib, kalah sama anak saya, jujur aja. 7 tahun bisa sampai maghrib, walaupun ada iming-imingnya. Ya aku mau puasa, ya sampai maghrib, ya tapi minta hadiah, boleh. Apa hadiahnya? Duit ya 700.000. Tahun kemarin Pak, duit 700.000, mana lagi corona, tarikan lagi sepi, yang udah dijadwalin di cancel. Tapi untuk nyenangin anak, kita laksanain. Alhamdulillah yang tahun ini udah mulai terbuka wawasannya. Ya, tahun ini saya nggak minta 700.000, cukup 200.000, udah berkurang. Udah punya konsep berarti di pikirannya. Maksud saya apa? Kalau untuk ukuran kita nahan haus dalam sampai maghrib kecil. Karena sesungguhnya hakikat puasa bukan itu. Tapi bagaimana melatih jiwa kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah Allah titipkan setelah kita dilahirkan oleh ibu kita, Allah titipkan berbagai macam potensi. Di situ juga ada emosi. Di antara emosi itu meluapkan rasa marah kita. Bukan gak boleh marah, tapi memanage marah. Jangan sampai marah kita yang berlebihan. Makanya pernah ada seorang datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, ausini, berikanlah wasiat kepadaku. Kata Rasulullah, la taqtab, jangan marah. Kata orang ini lagi, qala ausini, yang kedua, wasiatkanlah kepadaku ya Rasulullah, qala la taqtab, jangan gampang marah. Faradda miraran qala la taqtab. Orang ini berulang-ulang pertanyaan yang sama. Pesan Rasul cuma satu, jangan marah. Karena marah itu adalah hembusan-hembusan dari syaitan. Orang biasanya kalau lagi marah pikirannya hilang. Kalau lagi marah mulutnya nggak bisa dikontrol, ngomongnya sembarangan. Apa juga keluar dari mulutnya, kata-kata kasar, kata-kata cacian, kata-kata makian. Ini yang membuat Rasulullah SAW melarang kita untuk meluapkan amarah secara berlebihan. Bahkan dalam riwayat dikatakan, laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya orang kuat itu bukan yang selalu menang dalam pertarungan, bukan yang selalu menang kalau berantem, tapi yang namanya orang kuat adalah orang yang mampu menahan jiwanya ketika dia sedang marah. Ditahan. Kesel banget sama bini di rumah misalnya, kita pengen dimasakin sesuatu, masakannya kurang tapi enak, kebanyakan garam, namanya juga lagi puasa. Jangan marah, tahan, namanya juga lagi puasa. Lihat bisa sesuatu yang gak nyaman di depan kita, musik pikiran kita, gak usah marah, santai aja. Baginda Rasulullah SAW itu berumah tangga sesuai dengan pengakuan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan 10 tahun aku mengabdi kepada rumah tangga Rasulullah SAW, dan selama 10 tahun itu pula aku gak pernah melihat Rasulullah marahin istrinya. Aku gak pernah melihat Rasulullah berbuka masa terhadap istrinya. Aku gak pernah melihat Rasulullah melototin istrinya. Kita kira-kira ada istri pernah marah apa kagak? Bang Bila pernah marah gak sama almarhum istrinya? Sering tuh. Udah sekali. Wah itu kan Rasulullah, Pak Ustaz. Kita kan manusia biasa. Rasul secara fisik juga manusia biasa. Rasul pernah pulang dari masjid setelah sholat subuh, nanya kepada istrinya Sayyidatul Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya udah mungkin udah agak siang,
Kata Rasul, wahai istriku, aku mau sarapan, kira-kira ada makanan apa di rumah? Apa jawaban Sayyidatuna Aisyah? Ya Rasulullah, di rumah kita gak ada apa-apaan. Udah 3 hari rumah kita gak ngebul. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, atau Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, pernah rumah tangga Rasulullah itu dapurnya tidak menyala api lebih dari 2 minggu. Rasul itu Pak, Rasul dapurnya nggak nyala api, artinya nggak masak dan nggak makan dengan yang seadanya aja. Saking sederhananya Rasulullah. Kalau orang sekarang sih bisa juga kayak Rasulullah, dapurnya nggak kebul, nggak nyala kompor 2 minggu. Belanja online, jajan di luar. Saya mohon maaf, harus dapur saya itu termasuk yang jarang nyala. Jarang nyala. Masak di rumah. Kalau Rasul nggak masak, emang nggak makan. Kalau saya nggak masak, jajan di luar. Dagang nasi goreng, pecel lele, pecel ayam gitu. Masak. Kata Rasulullah, kalau memang nggak masak, berarti saya hari ini puasa aja deh. Nggak marah beliau. Kadang ada di kampung saya itu bapak-bapak berlapar, ngomong sama istrinya udah siang jam 8. Nyaloh sini, perut gua lapar banget. Ada masakan apa di dapur? Ya bang, hari ini belum masak. Ngamuk itu suaminya. Lu bagaimana sih? Gua kasih duit bukannya masak, jam segini laki lapar, kagak ngurusin laki banget. Tapi nggak dengan baginda Rasulullah SAW. Maka dengan puasa ini emosi turunin, jangan gampang marah. Iya. Dengan apapun masalahnya, tenang, jangan gampang marah. Selanjutnya wal'afina 'anil nas, gampang memaafkan manusia. Allahu Akbar. Ini jalannya seiringan nih, nahan marah dengan memaafkan manusia. Lebih gampang mana? Minta maaf apa maafin orang? Ayo coba. Lebih gampang mana? Lebih gampang minta maaf. Kita ada kesalahan sama orang, misalnya di kendaraan, senggolan, tabrakan, emang kita yang salah, buru-buru tuh kita maafin orang, nggak sengaja saya, nggak sengaja, dadak. Tapi yang punya motor yang ditabrak, gontak dulu bang, main maaf aja. Tuh lihat tuh ratusan gue copot. Memaafkan itu memang gak gampang, perlu keluasan hati. Dan memaafkan orang itu adalah perbuatan ahli surga. Mungkin pernah saya ceritakan sedikit ketika tadi Rasulullah SAW lagi duduk begini, tiba-tiba beliau berkata, sebentar lagi kita akan kedatangan seseorang calon penghuni surga. Ini sahabat yang lagi pada duduk bertanya-tanya, siapa kira-kira yang bakal datang? Calon penghuni surga. Tiba-tiba datang seorang, saya kira apa namanya, Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Mu'adz, yang pasti namanya Sa'ad. Datang. Ternyata yang dimaksud Rasulullah adalah orang ini, si Sa'ad ini. Para sahabat bertanya-tanya dalam hatinya, ini orang masih hidup sudah dianggap sebagai calon penghuni surga. Kira-kira amalan apa yang membuat orang ini mendapatkan predikat seperti itu? Apa tahajudnya yang banyak,
puasanya yang rajin atau sholat duhanya yang hampir tiap hari. Maka setelah orang ini pulang, diintilin, dibuntutin oleh sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Sampai di rumahnya, beliau ini Abdullah bin Umar minta izin kepada sesaat untuk numpang nginep 3 hari. Nah, memang dalam Islam adab bertamu nginep di rumah orang itu 3 hari. Kalau dalam masa nginep 3 hari di rumah orang, tuan rumah wajib menanggung makannya. Tapi lebih dari 3 hari, tuan rumah boleh ngusir. Pun kalau masih mengizinkan dia nginep di situ, nggak wajib menanggung makan. 3 hari nginep ini Abdullah bin Umar mantau, nyelidikin. Ini orang kira-kira amalannya apa sih? Dilihatin siang, puasanya enggak. Orang makan dia ikut makan. Dilihatin sedekahnya jarang. Saat malam hampir sama dengan orang-orang kebanyakan. Tahajudnya jarang, sekalipun tahajud tapi gak banyak. Gak kayak Rasulullah yang kalau tahajud kadang sampai sepanjang malam tahajudnya. Ini orang yang disebut ahli surga ini ternyata tahajudnya biasa aja, paling 2-4 rakaat gitu. Setelah itu tidur lagi. Bingung nih orang Abdullah bin Umar, kok orang yang seperti ini bisa dikategorikan sebagai calon penghuni surga? Amalannya biasa aja. Akhirnya di saat mau pulang, baru nih Abdullah bin Umar mau tidur. Wahai saudaraku, 3 hari yang lalu Rasul mengatakan bahwa akan datang salah seorang calon penghuni surga. Ternyata kau yang datang. Maka aku penasaran, kok kamu bisa disebut calon penghuni surga? Kira-kira amalanmu apa? Namun saya perhatikan setelah saya nginep di sini selama 3 hari, sholatku biasa aja, puasaku nggak sering-sering, tahajudku jarang-jarang, duhaku pun tidak setiap hari. Kenapa kamu bisa disebut calon penghuni surga? Apa jawabannya orang? Saya nggak tahu kenapa seperti itu, kecuali ada kebiasaan saya yang setiap malam sebelum tidur selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Ya Allah, kalau ada hari ini orang yang berbuat salah kepada saya, sudah saya maafin. Kalau ada orang yang hari ini bergibah ngomongin saya, udah saya maafin. Pokoknya yang punya sangkutan sama saya dan itu adalah sebuah kezaliman, saya maafin. Dia minta maaf apa enggak, udah saya ikhlasin. Dia mau maafin aja dah, orang mau bagaimana sama dia udah maafin. Dengan keikhlasannya, dengan keridhoannya, dengan kerelaannya, mau tuh minta maaf apa enggak, tetap udah saya maafin. Itu bedanya sama kita. Kalau kita kadang orang udah datang minta maaf, masih kita nggak maafin. Nah, kita kadang-kadang begitu. Udah datang sama kita nih, Pak, Bang ya, Mama, Bang, saya punya salah begini guys. Dulu, nggak maaf gampang. Nih, hati gue terlalu sakit, nggak bisa main maaf gitu aja. Kalau perlu bayar, maafin baru bayar urusannya. Itulah bedanya kita dengan para sahabat Nabi. Jadi sampai jam berapa Mas? Sampai jam berapa biasanya? Hah? Oh, jam 6 kurang setengah. Maghrib masih lama ya? Maghrib masih lama. Tiga tuh, ya. Rajin sedekah, jangan gampang marah. Yang ketiga, maafin orang. Lalu yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, yaitu orang-orang yang apabila berbuat keji atau berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan, dzakarullaha, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka meminta ampun terhadap dosa dan kesalahannya. Kita punya salah nggak sebagai manusia? Punya apa banyak? Banyak lah, yang paling benar banyak, bukan cuma punya, banyak. Tapi nggak usah khawatir, kita punya Allah.
Allah nggak kayak manusia. Allah dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, wahai hambaku, jika engkau datang kepadaku dengan dosa setinggi langit, kamu minta ampun dan tidak berbuat syirik kepadaku, pasti akan aku ampuni. Wahai hambaku, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, minta ampun dengan sesungguhnya, pasti akan aku ampuni. La ubali, aku gak peduli tuh mau banyaknya kayak apa kek, kamu datang syaratnya jangan syirik kepadaku, aku ampuni. Berkali-kali kamu datang dengan dosa, berkali-kali itu juga aku akan memberikan ampunan. Tuh Allah. Maka kalau kita tahu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, jangan pernah malu untuk tobat, jangan pernah sungkan untuk beristighfar. Maka lazimkan istighfar dalam kehidupan kita. Lihat baginda Rasulullah SAW yang dalam berbagai riwayat dikatakan Rasulullah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari minimal 70. Dalam riwayat lain dikatakan satu hari minimal Rasulullah beristighfar minta ampun dosanya 100 kali. Padahal Rasulullah tanpa istighfar pun maksum, dosanya juga sudah diampuni. Tapi yang sudah diampuni dosanya, yang sudah dipastikan masuk surganya, istighfarnya nggak kurang dari 100. Kita dosa banyak, belum tentu diampuni, bau surga juga belum tentu nyampe, neraka dekat, istighfar enggak. Paling 15, ngikutin imam juga tuh istighfarnya kalau zikiran. Nah kalau gak jemaah langsung lipat sejadah. Ayo, dosa kita itu teramat banyak yang kita sadar ataupun gak sadar. Ini mata kita yang jelalatan kemana-mana dosa mulu. Mohon maaf, jujur aja kalau main ke pasar nih, main ke pasar kan deket pasar Santa tuh, main tuh ya ngabuburit. Emang orang pada pakai jilbab semua tuh? Belum tentu. Saya kan juga suka keliling-keliling ngabuburit cari makanan. Ada yang pakai rok mini, baju ketat, kelihatan nggak? Kita kelihatan nggak? Lihat, kalau kita lihat kita merem apa melek terus? Melotot, dosa apa kagak tuh? Dosa. Membuat. Kata Ustaz Hasan cuci mata katanya. Bukan cuci mata, bukan nasi mata. Jujur, saya pun seperti itu. Di jalanan Masya Allah luar biasa. Kan dosa tuh. Kapan kita istighfarnya? Mulut nih kalau ngomong, kan kalau gitu. Pertama ngomong lempeng, lama-lama belok, lama-lama nyungsep ngomongin orang. Dosa. Kuping juga begitu, hati juga kayak gitu, pikiran juga kayak gitu. Maka lazimkanlah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat sahur. Karena salah satu ciri orang yang beriman yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur itu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang zaman sekarang waktu sahur dipakai buat nonton TV. Sahur sambil nonton TV. Sahur ditemenin sama pelawak. Segala Indonesia, SCTV dan lain sebagainya. Padahal yang paling bagus waktu sahur itu adalah untuk beristighfar. Istighfar itu bukan hanya sekedar menghapuskan dosa kita. Dalam surat Nuh dikatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama alaikum midrara, dengan sebab istighfar akan turun hujan yang sangat deras yang memberikan kesuburan kepada dunia ini, kepada bumi ini, yang mendatangkan rezeki dengan hujan tersebut. Makanya kan kalau orang sholat istisqa itu, pernah sholat istisqa nggak? Pak? Belum pernah? Kapan-kapan sholat istisqa ketika kemarau yang teramat panjang. Sholat istisqa itu hampir sama dengan sholat id. Ada sholatnya 2 rakaat, ada khutbahnya, dan setiap rakaat itu takbirnya setelah takbir ihram dan takbir intikal 7 dan 5. Cuma bedanya kalau sholat id setiap takbir kita baca apa tuh? Tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi kalau sholat istisqa setiap takbir baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyakin istighfar. Turun hujan dari langit, hujannya nggak bawa banjir, hujannya membawa keberkahan. Yang dengan hujan itu pohon-pohon tumbuh, tanaman tumbuh, sawah jadi bagus dan lain sebagainya, sumber rezeki. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan memberikan banyak harta dan banyak anak. Tuh enak banget tuh. Duit banyak, anak banyak, enak gak? Enak. Anak duit banyak, nggak ada anak, enak gak? Masih enak walaupun murah. Ada anak, nggak ada duit, enak gak? Iya enak juga, masih ada hiburan. Yang kagak enak, udah duit gak punya, anak kagak, istri kagak, belangsak udah semua. Bini banyak. Kalau bini banyak enak juga. Duit banyak, anak banyak, masya Allah, anteng. Mau bagaimana gak urusan beres, ada duit. Karena memang zuyyina linnas hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqaddarah. Kita ini manusia dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada perhiasan dan lain sebagainya. Banyak istighfar. Wa ya'lakum jannatin wa ya'lakum anhar. Jadikan kebun-kebun, dijadikan sungai-sungai yang mengalir yang dengan sungai tersebut sawah-sawah bisa diairi dan lain sebagainya. Bahkan dalam riwayat hadis dikatakan man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu min kulli dayyikin faraja. Allah akan jadikan setiap segala sesuatu yang sulit buat dia jalan keluarnya. Setiap masalah yang ada pada dia diberikan solusinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang dia enggak duga-duga, dari jalan yang dia enggak kira. Tahu-tahu ada aja orang nganterin duit, tahu-tahu ada aja orang yang kasih. Kan rezeki itu ada yang kita udah ukur ataupun ada yang datangnya tiba-tiba. Yang kalau kita udah ukur adalah gajian kita, yang udah kita ukur adalah kontrakan kita. Tapi ada rezeki yang enggak jalur situ, tahu-tahu orang bawain, tahu-tahu orang kasih. Maka lazimkanlah istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar itu dosa kita diampuni, rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah pada lihat ke atas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, guru saya itu. Iya. Baru juga. Saya lagi langsung sama ya, dapat kabar Ustazah Nikmah ngajar di sini. Dari sini termasuk ngajar juga di masjid saya, itu guru saya, masih keluarga saya. Emang kemarin dia tuh sakitnya udah masuk koma tuh agak
ngedrop banget sampai di infus, sampai oksigen segala macam. Kita doakan beliau mati cakep banget hari Jumat. Matinya cakep banget hari Jumat. Orang yang meninggal hari Jumat itu aman dari azab kubur. Orang baik banget. Ya, orang baik banget. Saya setiap ketemu beliau selalu dikasih duit. Ini saya ceritain. Saya ketemu pas saya atau juga. Kok nggak bagi saya? Kalau ini pasti kasih duit ya, masya Allah. Iya tuh. Masya Allah. Orangnya sama harta tuh nggak sayang. Makanya anak-anaknya baik-baik semua. Anaknya jadi ustaz banyak, ustaznya juga banyak. Kita doakan beliau orang baik. Husnul khotimah insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan. Allah terima amal ibadahnya, wa jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Usianya memang sudah sepuh sekitar, saya terakhir nanya sebelum Ramadan 98 atau 97 usia. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam.